sampaikan dulu. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran kita mempelajari bab ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami dan mengerti tentang perubahan perilaku organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengapa perubahan perilaku itu terjadi dalam satu organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami arti perubahan dalam organisasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengelola perubahan perilaku organisasi. Baik, kita langsung bicarakan tentang materi pokok bahasan. Sebelum kami membicarakan lebih mendalam, kira-kira rekan-rekan mahasiswa, saya berharap tidak hanya membaca game saja, kalau lihat YouTube itu juga berita-berita terkini. Kalau saudara melihat dinamika yang ada, entah itu di dalam kabinet merah putih, entah itu di dalam koperasi merah putih, koperasi desa merah putih, atau kebijakan-kebijakan nasional di tahun pertama dalam rangka menerjemahkan ataupun implementasikan janji-janji kampanye Pak Prabowo. Kira-kira apa teman Anda? Karena ini berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Terkait dengan perubahan perilaku organisasi. Apa kira-kira? Ayo, setemennya saja pendapat Anda. Yang dicabang kira-kira, ayo ada bonus. Nanti saya kirimi pulsa 100.000. Yuk, saya hanya kepengen teman Anda. Apa yang ada di Kartosuro? Kalau Kartosuro 200.000. Ayo, langsung cash. Ayo, apa kira-kira? Apa yang ada dalam berada? Ayo, kira-kira apa? Itulah yang namanya perubahan organisasi yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal. Satu contoh kebijakan makan bergizi gratis. Kebijakannya jelas, anggarannya jelas, tetapi implementasi di lapangan kan bermacam-macam. Ada bayarnya telat, ada standar gizinya juga tidak sesuai standar, bahkan ada beberapa kasus kemarin yang keracunan. Nah, ini salah satu bentuk perubahan organisasi yang diakibatkan oleh pengaruh internal maupun eksternal. Pengaruh internalnya apa? Mestinya orang-orang kabinet atau bahkan kementerian atau badan yang dikendalikan Pak Presiden itu kan segaris dengan Pak Presiden. Ternyata pada saat eksekusi implementasinya kan beda-beda. Pada sisi yang lain, lingkungan juga sangat dinamis. Kebijakan, aturan dibuat sedemikian rupa, tetapi ketika diimplementasikan juga menjadi nano-nano. Itu salah satu contoh bentuk real ketika apa? Bahwa perubahan organisasi itu pasti terjadi. Di mana perubahan organisasi yang diakibatkan oleh pengaruh internal maupun pengaruh eksternal tadi akan mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Kalau saudara lihat di media sosial kemarin, wakil BGN ketika prihatin bencana di Sumatera Barat, di Aceh maupun di Sumatera Utara, wakil kepala BGN dengan santainya bermain golf. Bukan tidak ada aturan yang dilanggar, tapi secara etika, secara moral, apa pas. Itu salah satu bentuk bagaimana perubahan satu organisasi. Nah, perkembangan organisasi itu sendiri dalam perjalanan juga mengalami perubahan yang bermacam-macam. Bisa perubahan menjadi yang lebih baik, tapi juga perubahan juga menjadi sesuatu yang mungkin kurang
baik. Perubahan itu pasti terjadi, perubahan itu sesuatu yang wajar, dan perubahan akan merubah pola dalam perilaku berorganisasi. Selain itu, perubahan juga akan merubah pola kepemimpinan maupun pengambilan keputusan. Kemarin kita sudah bicara, sudah belajar bersama tentang kepemimpinan. Kita juga sudah belajar tentang pengambilan keputusan. Nah, perubahan organisasi juga akan pengaruh pada pengambilan keputusan. Sebetulnya perubahan itu apa sih? Ya, yang dijawab perubahan itu kira-kira apa? Itu apa kira-kira perubahan? Perubahan organisasi untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada. Perusahaan-perusahaan yang mulainya dari perusahaan keluarga, jadi perusahaan komaniter, kemudian jadi perusahaan terbatas PT, kemudian jadi perusahaan multinasional. Sebuah institusi pendidikan dari hanya mengelola playgroup, TK, kemudian jadi SDIT, SMPIT, sampai kemudian menjadi sebuah perguruan tinggi yang terintegrasi. Itu satu perubahan yang memang sesuatu yang wajar. Yang paling utama adalah perubahan organisasi harus diimbangi dengan perubahan perilaku organisasi. Ini penting. Jangan kemudian perubahan dari perusahaan perseorangan atau organisasi misalnya ya, dari LPK begitu menjadi universitas, tetapi perubahan perilakunya tidak ada. Perubahan perilakunya ya seperti melakukan perilaku dalam organisasi yang hanya kecil. Sementara perubahan organisasi menuntut perubahan perilaku yang lebih profesional. Nah, contoh lagi ketika perubahan itu diakibatkan oleh faktor eksternal. Apa? Teknologi. Apa? Globalisasi. Sekarang teknologi AI, semuanya sebagai AI, semua sebagai AI dan segala macam. Saya tertarik juga ya, kemarin saya mengikuti perkuliahannya Pak Dhani itu ya, bagaimana AI untuk pelayanan publik. Kembali pada masalah, jadi organisasi itu berubah sesuatu yang wajar, mengingat tantangan dan peluang yang ada. Memang organisasi dirubah sesuai dengan keinginan institusi dari internal bisa. Oh, ini ada peluang. Seperti perusahaan-perusahaan itu ketika ada peluang bisnis yang baru, dia akan mengembangkan, membuat anak usaha yang baru dalam rangka untuk mengantisipasi peluang bisnis yang ada. Itu rekan-rekanku terkait dengan introduction kita melihat suatu perubahan organisasi. Nah, mengapa perubahan itu terjadi? Organisasi itu mesti berubah. Pasti berubah. Kalau organisasi tidak berubah, ya saya tidak bisa mengatakan apakah organisasi atau hanya organisasi yang sama juga seperti saya mencontohkan beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang teori organisasi, di mana kita hidup dari kecil anak-anak, kemudian bayi dulu ya, anak-anak, remaja, dewasa sampai tua. Ini perubahan sesuatu yang wajar. Begitu juga organisasi. Semakin maju teknologi, semakin canggihnya teknologi, organisasi justru masa semakin dikembangkan. Jadi kalau ada sekarang misalnya ya beberapa pihak begitu mengatakan karena sudah majunya teknologi tidak butuh organisasi, bagi saya nonsen. Wah sekarang sudah otomatisasi, computerized, sudah digitalisasi, tidak bicara organisasi, nggak bisa. Organisasi mesti ada. Nah, perubahan dalam organisasi ada beberapa hal. Yang pertama perubahan yang alamiah atau natural. Tadi saya sampaikan ya,
perubahannya secara alamiah. Meskipun organisasi itu hanya, organisasi di tingkat kecil, Karang Taruna, ibu-ibu pengajian, PKK, atau mungkin kelompok-kelompok pengajian yang lain, tetapi mesti ada perubahan. Minimal perubahan dalam struktur organisasi. Ya enggak? Tidak akan mungkin organisasi strukturnya itu terus tidak akan mungkin. Mesti ada perubahan. Nah, perubahan yang normal, alamiah, natural ini tadi, periodisasi misalnya, ini akan merubah pola perilakunya. Organisasinya pengajian, iya. Tapi kebetulannya Pak ini, ganti Pak itu, akan merubah pola dalam kepemimpinannya. Meskipun esensi kegiatannya sama, jamaah pengajian, sama-sama PKK, organisasinya PKK, kegiatannya hampir sama. Ketika terjadi alih kepemimpinan, pergantian pimpinan, pasti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah dalam perilaku kepemimpinan. Di perubahan yang memang alamiah, natural, yaitu perubahan yang terjadi memang secara alamiah harus berubah begitu. Kepemimpinan nasional setiap 5 tahun berganti. Kepemimpinan daerah, apakah provinsi ataupun kabupaten kota, 5 tahun berganti. Kepemimpinan tingkat desa, yang tadi desa, setiap 5 tahun terjadi. Organisasi sama, tapi perubahan dalam struktur akan merubah dalam pola perilaku. Perubahan yang kedua terjadi karena perubahan karena perubahan lingkungan. Kira-kira apa contohnya? Apa kira-kira? Organisasi bisnis, organisasi sosial kemasyarakatan. Di Senayan itu kan orang-orang buat undang-undang tentang ini, undang-undang tentang itu. Tapi ketika disuruh mengesahkan undang-undang tentang penyitaan aset, mereka endol. Kalau buat undang-undang yang lain cepatnya. Nah, perubahan karena lingkungan biasanya diakibatkan oleh misalnya aturan yang ada. Atau pola kepemimpinan yang baru, pemimpinan nasional misalnya. Ini memang lingkungannya berubah. Bisa juga perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan ini adalah perubahan misalnya sosial kemasyarakatan, kulturalnya. Di perubahan organisasi yang diakibatkan karena perubahan lingkungan. Yang ketiga, perubahan organisasi yang memang direncanakan. Ketika melihat peluang, ketika melihat tantangan, biasanya owner sudah melihat, oh ini peluangnya begini. Sehingga kita harus merencanakan organisasi kita berubah. Satu contoh misalnya dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan komaniter, kemudian menjadi perusahaan terbatas dan selanjutnya. Begitu juga organisasi. Misalnya dari organisasi kemasyarakatan berubah menjadi organisasi sosial politik atau mungkin pengembangan. Awalnya dari organisasi bisnis berkembang kemudian menjadi organisasi sosial kemasyarakatan. Banyak hal ini. Sama juga dalam kita mempelajari teori organisasi. Di perilaku organisasi ini menekankan bahwa perubahan yang diakibatkan apakah itu perubahan yang alamiah, apakah itu perubahan lingkungan, atau perubahan yang direncanakan akan merubah pola perilaku dalam organisasi. Soal perubahan yang diakibatkan oleh alamiah atau natural ataupun lingkungan ataupun yang direncanakan akan merubah perilaku dalam satu organisasi.
Contoh perusahaan. Ketika Pak Jailani mempunyai perusahaan pribadi, individu, perusahaan perorangan, apapun saya putuskan sendiri. Mau beli ini, mau ekspansi, mau saya tutup, saya putuskan sendiri. Tetapi ketika perusahaan sudah berubah, misalnya menjadi PT, ya tidak bisa begitu. Perilakunya pengambilan keputusan harus berbeda. Salah satu contoh perilaku yang diakibatkan oleh perubahan suatu organisasi. Dan yang keempat adalah perubahan yang karena suatu sistem. Sistemnya berubah, organisasinya berubah, juga pola perilakunya berubah. Salah satu contoh perubahan karena sistem, salah satu perubahan karena faktor-faktor eksternal, ya kita belajar saat ini. Kita belajar yang ngomong Pak Jailani cukup di Kartasura, bisa diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa yang di Kendal, di Ungaran, di 405, di Majapahit. Karena sistem yang digariskan oleh Stekon, kita melakukan pembelajaran melalui hybrid. Dosen utamanya, dosen pendampingnya, mahasiswa bisa mengakses. Nah, perubahan-perubahan dalam organisasi ini akan merubah perilaku dalam suatu organisasi, baik perilaku individu maupun perilaku dalam kelompok. Begitu juga dalam pola kepemimpinan maupun pengambilan keputusan dalam satu organisasi. Sampai di sini sebelum kami lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan, silakan monggo. Yang ada di Abang kalau ada, atau yang ada di kampus Kartasura, monggo kalau ada pertanyaan. Tunggu waktu. Ya. Ada? Tidak ada? Oke. Mengapa perubahan itu terjadi? Tadi di depan kami sampaikan, perubahan organisasi ini akan mempengaruhi perubahan perilaku. Nah, perubahan organisasi ini mau tidak mau diakibatkan oleh perubahan dinamika lingkungan. Secara umum, banyak sekali perubahan ada sosial, politik, dan segala macam. Saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk lebih mempersempit ataupun membuat kita lebih simpel terkait dengan perubahan organisasi. Saya membagi dua, di mana perubahan yang berupa globalisasi dan teknologi maupun perubahan lingkungan, baik lingkungan mikro maupun makro. Sehingga budaya, politik, dan segala macam itu nanti sudah masuk dalam dua garis besar ini atau dua pengaruh lingkungan besar ini. Perubahan organisasi yang diakibatkan oleh globalisasi maupun teknologi, mau tidak mau harus merubah perilaku dalam organisasi. Yang kita rasakan saat ini, kita belajar saat ini. Ini dalam rangka memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar. Ya ada plus ya minusnya. Ini akan mempengaruhi perubahan dalam perilaku kita berorganisasi. Ingat, kita berorganisasi adalah kumpulan beberapa orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pak Jailani, Pak dosen-dosen pendamping, Pak Febrianto Uji, dan yang lain, mahasiswa. Ini satu kesatuan organisasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Kita merubah perilaku kita dibandingkan kita misalnya Pak Jailani ngajar perilaku organisasi di kelas SDE Kartasura sendiri.
Kita tidak perlu tenan, tadi ada kontak-kontakan gimana ini perkuliahan dimulai jam berapa. Gitu kan. Ini berlaku kita berubah. Waktu Pak Jailani dulu masih kuliah, ya di kelas, berkuliah di kelas. Kalau seandainya tidak bisa mengikuti perkuliahan, ya tanya dengan teman yang lain. Kalau seandainya kita punya masalah, ditanyakan pada pertemuan besok. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan ujian, apakah itu UTS maupun US, ya kita ikut tahun berikutnya. Polanya kan berubah. Satu contoh konkret ketika bagaimana perubahan organisasi itu akan merubah perilaku. Anda bisa lihat lagi ketika misalnya perusahaan-perusahaan. Apakah itu dari perusahaan lokal ke perusahaan nasional, atau perusahaan nasional kepada perusahaan yang multinasional, atau mungkin perusahaan yang multinasional masuk pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya perubahan faktor internal dan eksternal, perubahan lingkungan makro maupun lingkungan mikro seperti apa? Lingkungan mikro misalnya kompetitor, perusahaan yang sejenis, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang komplementer, produknya hampir sama, produknya saling melengkapi. Ini akan sangat mempengaruhi pola perilaku daripada organisasi atau perusahaan tersebut. Anda bisa lihat saat ini, ya, ini akhir tahun Nataru, ya. Dan saya kemarin diajak juga teman-teman UKM untuk melakukan persiapan booming wisata itu. Bagaimana kita memetakan potensi kompetitor? Bagaimana kita bisa memetakan potensi perusahaan-perusahaan yang saling komplementer? Kalau rumah makan mestinya tidak bisa lepas yang namanya souvenir. Jangan dikira rumah makan tidak butuh batik atau pakaian. Ternyata wisatawan membutuhkan untuk kenang-kenangan. Nah, ini kita ulas sedemikian rupa. Di mana konsep ini perubahan dalam organisasi yang mungkin kemarin hanya 2 atau 3 destinasi wisata sekarang menjadi 10 sampai 15. Dengan demikian perilaku juga sudah berubah. Bagaimana kita menjaga komitmen, bagaimana kita harus saling sinergi dan kolaborasi. Karena apa? Ketika terjadi permintaan meningkat, jangan-jangan souvenirnya kosong. Misalnya. Ketika misalnya souvenir siap, ready, komunikasinya terhambat. Ini perubahan organisasi yang diakibatkan apakah itu mikro maupun makro maupun oleh globalisasi dan teknologi. Saya mencoba menawarkan rekan-rekan mahasiswa 2 lingkungan ini karena saya melihat sudah terwakili untuk pengaruh-pengaruh lingkungan yang lain. Prinsip bahwa perubahan organisasi ini akan merubah perilaku dalam berorganisasi. Apapun bentuknya, apapun polanya, ini akan berubah. Dan mungkin ada pertanyaan, Pak, kok ada juga Pak organisasinya berubah, tapi perilakunya tidak berubah. Ini dalam praktek. Secara teorinya harus begitu. Itu rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita bisa lanjut ya. Menemat waktu. Kalau kita tadi sampaikan bahwa perubahan itu pasti terjadi. Perubahan organisasi akan merubah perilaku dalam organisasi. Tujuannya apa? Agar organisasi tetap eksis. Agar organisasi tetap survive. Syukur-syukur organisasi bisa tumbuh berkembang.
Kalau dalam perusahaan, mestinya orientasinya bagaimana organisasi tetap berkembang, memperoleh laba yang setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya. Dan organisasi sosial mestinya bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan dapat tercapai dan kemudian dapat mencapai sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. Nah, perubahan dalam mengelola organisasi ada beberapa suatu pendekatan. Perubahan itu pasti terjadi. Jadi sebagai pemimpin organisasi jangan sampai kaget dengan suatu perubahan atau panik dengan suatu perubahan. Pendekatan dalam mengelola perubahan yang pertama adalah perubahan dengan pendekatan kekuasaan. Ini seperti di depan kami sampaikan bahwa perubahan yang disengaja, perubahan yang memang ditetapkan dari institusi. Nah, atau dari misalnya kalau perusahaan itu dari owner, pemegang saham. Nah, pendekatan yang dilakukan melakukan perubahan adalah mengelola perubahan dengan pendekatan kekuasaan. Contohnya apa kira-kira? Apa enggak? Contohnya apa kira-kira? Ketika masih ada Kementerian BUMN, Mas Erick Thohir itu kan mudah itu mengganti direksi. Saya nggak tahu alasannya seperti apa, tahu-tahu diganti. Mengelola perubahan dengan pendekatan kekuasaan. Karena BUMN itu ada di Indonesia, pemegang sahamnya pemerintah dalam hal ini dibagi oleh Menteri BUMN. Biasa, wayang-wayang mau ganti direksi, mau ganti komisaris, urusan dia. Mengelola perubahan dengan pendekatan kekuasaan, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa kekuasaan digunakan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Contohnya nyatanya Mas Erick Thohir Menteri BUMN waktu itu gitu, sekarang kan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang paling penting mahasiswa tahu bahwa mengelola dengan perubahan dengan pendekatan kekuasaan itu seperti ini. Yang kedua, pendekatan atasan dalam mengelola perubahan. Biasanya suatu organisasi itu misalnya dirubah, misalnya perusahaan mendapat pemegang saham gitu, keputusannya ada tinggi di RPS bisa di perusahaan. Dalam operasi didapat anggota. Kalau dalam organisasi sosial politik, ya Pak Jalil pernah di organisasi sosial politik itu di Munas atau Musda. Kalau sudah diputuskan itu harus disosialisasi dari pimpinan dan atasan. Contoh misalnya saya pernah ya dalam organisasi sosial politik itu terjadi perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Akhirnya atasan, kali ini misalnya kamu berpotek atasannya adalah provinsi sama pusat, udah kasih KPS kan ini mau tidak mau kita harus ikut harus saminan watonan. Itu pendekatan perubahan yang dilakukan dengan atasan. Yang ketiga adalah mengelola perubahan melalui pendekatan pendidikan kembali. Biasanya dalam organisasi-organisasi tertentu, misalnya karena kebutuhan apa pemegang saham begini gitu, terjadi kekosongan pimpinan. Misalnya, ternyata kandidat-kandidatnya belum memenuhi. Ini biasanya murni kalau di organisasi-organisasi kebanyakan ya, organisasi-organisasi yang formal. Jadi kalau saudara melihat dalam satu dinas tertentu begitu,
kenapa tidak ditetapkan jadi pejabat definitif atau pimpinan yang definitif? Oh, ternyata eselonnya belum memenuhi, atau pendidikannya belum sesuai misalnya di militer misalnya. Nah, ini perlu melakukan perubahan melalui pendidikan kembali. Oh, ini loh calon yang akan dipilih jadi pemimpin di dinas ini misalnya, atau di instansi ini misalnya, dilakukanlah pendidikan. Selain keterampilan kapasitas, juga terkait dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Karena ada beberapa organisasi yang mungkin memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Contoh, organisasi birokrasi ya, mereka mahasiswa, misalnya mau masuk jadi kandidat sekda. Meskipun kepangkatan memenuhi, meskipun usia pendidikan maupun golongan memenuhi, tetapi ada persyaratan tertentu harus memenuhi, harus pernah mendapat 2 dinas yang berbeda. Saya kemarin diskusi dengan teman begitu, katanya Guyon, diskusi papernya dengan saya, kebetulan daftar ke sekda kok lolos malah dapat nomor 2. Tapi sekarang belum pengumuman akhir. Nah, kembali kepada masalah. Jadi mengelola perubahan melalui pendidikan kan apa? Organisasi ini harus berubah. Tetapi yang menangani, yang memimpin ini belum sesuai. Sehingga perubahan itu dilakukan dengan pendidikan kembali. Apa yang ada di situ dididik, disekolahkan, atau mungkin dengan keterampilan dan segala macam atau proses tertentu, baru dilakukan perubahan suatu organisasi. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan kira-kira monggo? Tidak ada? Yang di kantor surat tidak ada? Lanjut ya. Nah, prinsip-prinsip nilai perubahan perilaku dalam organisasi. Sebetulnya kita melakukan perubahan organisasi, perubahan perilaku itu macam-macam. Yang pertama, prinsipnya perubahan dari luar. Organisasi tidak akan bisa eksis, organisasi tidak akan mampu tumbuh dengan normal, dengan baik, sesuai dengan visi-visi maupun tujuan yang ditetapkan, kalau tidak melakukan perubahan. Sehingga perubahan organisasi dipengaruhi oleh nilai-nilai dari luar dan membentuk prinsip-prinsip nilai perubahan dalam organisasi. Adanya pos-pos MBG, ya, adanya pos-pos untuk makanan bergizi, karena ada kebijakan Pak Prabowo yang memberikan makanan gratis untuk anak SD, SMA, TK ya, TK, SD, SMP sampai SMA. Sehingga ada organisasi yang berubah. Saya punya saudara begitu, dulunya perusahaan kontraktor, berubah jadi MBG dan ternyata omsetnya juga cukup besar. Dia dapat 6.000 paket, kalau saya 10.000 berapa ya? 60 juta setiap hari. Perubahan yang dari luar. Ini juga akan merubah perilaku dalam organisasi. Awal-awalnya perusahaan kontraktor bidang pembangunan jalan, jembatan dan segala macam, kemudian sekarang jadi perusahaan yang berorientasi ataupun yang core bisnisnya makanan, dengan sayuran, dengan lauk pauk, dengan beras, kalau dulunya kan dengan semen, ya, batu, besi, baja, itu perubahan yang diakibatkan, perubahan yang dari luar. Yang kedua perubahan dari dalam, baliknya
Jadi nilai-nilai yang tercermin dan perilaku individu dan kelompok yang akan mempengaruhi perubahan dalam berorganisasi. Hampir sama ya, contoh perubahannya tadi, tapi cara pandang, sudut pandangnya yang berbeda. Kalau dulu perusahaan kontraktor, etos kerja, lingkungan kerja dan segala macam seperti itu, sekarang perubahannya dari jalan. Oh, sekarang orangnya pakai piring, sendok, makanan. Nah, yang ketiga adalah perubahan dari dalam dan dari luar. Dari dalam memang menginginkan organisasi untuk berubah. Sementara dari luar memang memungkinkan organisasi itu harus berubah. Nah, dari 1, 2, 3 ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku dalam satu organisasi. Rekan-rekan mahasiswa bisa merasakan ketika organisasi berubah. Dalam hal ini misalnya Anda bekerja berubah, perusahaannya berubah kegiatannya, perilakunya juga, perilaku Anda juga akan berubah. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan monggo. Kalau tidak, sebagai kesimpulan perlu kami sampaikan yang pertama bahwa perubahan dalam organisasi itu akan merubah perilaku organisasi. Yang kedua, pendekatan dalam mengelola perubahan perlu dilakukan agar memberi dampak positif bagi organisasi. Tadi ada pendekatan kekuasaan, pendekatan tujuannya apa? Organisasi tetap berjalan. Organisasi tetap eksis, pencapaian tujuan organisasi bisa tercapai. Sama juga seperti saat ini. Kita belajar begini. Yang ketiga, perubahan lingkungan akan memberikan dampak pada perubahan organisasi jelas. Organisasi yang tidak bisa beradaptasi atau berkolaborasi dengan lingkungan kan habis. Pasti. Perubahan perilaku organisasi yang diperlukan agar sasaran dan tujuan tercapai. Prinsip bahwa perubahan organisasi akan mengubah perilaku dan perilaku organisasi berubah itu dilakukan dalam rangka organisasi dapat eksis, dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian rekan-rekanku semuanya terkait dengan pembahasan untuk pada kesempatan ini kita bicara tentang perubahan perilaku. Sebelum kami akhiri, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa perubahan perilaku ini penting. Kenapa? Organisasi pasti berubah. Kenapa organisasi berubah? Organisasi berubah karena perubahan lingkungan yang ada. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis, yang sangat cepat. Kita mau tidak mau tetap harus bisa mengakses, bisa mengakomodasi perubahan itu semua. Kenapa? Yang abadi, yang hakiki adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau merubah perilaku dalam berorganisasi, ya organisasi kita akan habis atau ketinggalan. Demikian rekan-rekanku, silahkan kalau ada yang bertanya kami beri waktu. Mungkin yang ada di Kartasura. Tadi Pak Jelani tidak guyon nih memberi bonus untuk statement rekan-rekan. Betul tidak? Monggo. Ada pertanyaan dulu silakan monggo kalau ada. Kalau tidak mungkin dari kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen pendamping semuanya. Kami akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekeliruan.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang perubahan perilaku organisasi. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Kita bicara tentang perubahan perilaku organisasi, di mana organisasi berubah sesuatu yang wajar, yang sesuai dengan perubahan itu sendiri, yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan maupun pengaruh yang lain. Organisasi berubah sesuatu yang wajar, dan organisasi harus berubah karena apa? Agar organisasi tetap eksis. Agar pencapaian tujuan organisasi bisa dicapai. Sehingga perubahan organisasi itu dilakukan. Ada banyak perubahan dalam organisasi, pendekatan dengan perubahan, antara lain pendekatan kekuasaan. Kekuasaan dilakukan dalam rangka apa? Untuk mensosialisasikan perubahan kebijakan yang ada dalam organisasi. Selain itu, perubahan juga diakibatkan oleh karena pengaruh lingkungan eksternal. Biasa. Ada juga perubahan organisasi yang diakibatkan oleh faktor yang tersistematis. Semua perubahan tersebut dalam rangka apa? Untuk organisasi bisa eksis, untuk organisasi bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perubahan organisasi akan mempengaruhi perubahan dalam perilaku organisasi.
Perubahan perilaku organisasi juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan pola kepemimpinan organisasi. Itu mungkin itu yang kami sampaikan.